Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akuntansi biaya lanjutan akan menjelaskan tentang fixed cost and variable cost. Anggota dari kelompok 6 ini terdiri dari Aina Zahwa Zahida, Ignatasha Michelin, Nurul Khairuddin, dan Desi Kusuma Hasti. Boleh di next. Yang pertama itu ada konsep dasar fixed cost, variable cost, dan semi variable. Next. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Biaya tetap dalam akuntansi pada dasarnya adalah jenis biaya yang tidak berubah atau statis dan akan tetap dikeluarkan baik ketika tidak ada kegiatan atau proses produksi yang dilakukan maupun saat melakukan banyak kegiatan sekalipun. Contoh dari biaya tetap itu sendiri adalah biaya sewa gedung, gaji karyawan, pajak, biaya asuransi, biaya cukai jika pengiriman produk dilakukan hingga ke luar negeri. Adapun pembayaran pinjaman dan sebagainya. Boleh next. Biaya tetap dibagi menjadi dua macam, yaitu committed fixed cost and discretionary fixed cost. Yang pertama itu commit cost. Committed cost adalah biaya komitmen atau biaya komitmen adalah biaya yang wajib dan harus dikeluarkan. Biaya ini seperti biaya sewa bangunan, biaya pabrik, atau peralatan yang perannya penting dalam menyediakan fasilitas produksi, penyusutan, asuransi, sewa, properti, pajak juga termasuk contoh dari commit cost. Yang kedua itu ada discretionary fixed cost atau biaya tetap. Diskresioner adalah pengeluaran untuk biaya pada periode tertentu atau aset tetap yang dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa berdampak langsung pada laba yang didapatkan dari suatu bisnis. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Desi. Oke, selanjutnya adalah variable cost. Nah, variable cost itu atau biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Contoh dari biaya variabel yaitu biaya bahan baku sebuah produk, biaya tenaga kerja langsung dalam bentuk upah kepada karyawan, dan biaya lainnya. Next. Nah, kemudian ada biaya semi variabel. Apa sih semi variable cost? Yaitu merupakan suatu biaya yang memiliki elemen biaya tetap, namun memiliki biaya variabel di dalamnya. Nah, contohnya itu ada biaya listrik, telepon dan air, pemeliharaan, serta perbaikan mesin, dan asuransi kesehatan. Next. Kemudian akan menjelaskan dan memisahkan semi variable cost yang akan dijelaskan oleh Ignatasha. Silakan. Oke, di sini ada menjelaskan dan memisahkan semi variable cost. Di sini biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Nah, unsur biaya tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada biaya listrik, telepon dan air, pemeliharaan dan perbaikan mesin, dan asuransi kesehatan. Nah, biaya semi variabel memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan yang akan tetapi sifatnya perubahan tidak sebanding.
Nah, semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah biaya total. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah biaya, tetapi perubahannya tidak sebanding. Dan yang kedua itu, pada biaya semi variabel, biaya satuan akan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Sampai dengan tingkatan kegiatan tertentu, semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan. Semakin rendah volume kegiatan, maka semakin tinggi biaya satuan. Nah, di sini memisahkan biaya semi variabel ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama ada pendekatan analisis dan yang kedua ada pendekatan historis. Dan selanjutnya di sini dalam pendekatan historis, data biaya selama beberapa periode dikumpulkan dan dihitung biaya tetap dan biaya variabelnya. Dengan menggunakan metode tertentu, ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, metode biaya terjaga, dan yang kedua, metode titik tertinggi dan terendah, dan yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Ya, di sini ada Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah total biaya semi variabel dan A adalah biaya tetap, B biaya variabel satuan, N adalah jumlah data, dan X yaitu volume kegiatan. Nah, anggaran variabel sebagai alat bantu penyusunan biaya produksi suatu perusahaan, yaitu yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap atau FC, dan yang kedua ada variable cost atau biaya variabel atau VC, dan yang ketiga ada semi variable cost atau biaya semi variabel atau SFC. Nah, di sini ada manfaat pemisahan biaya variabel, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita mengetahui besar biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam menghasilkan produk untuk pengambilan keputusan jangka pendek, dan yang kedua, dapat menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengendalian biaya, khususnya biaya semi variabel, di mana dalam penentuan harga pokok produksi hanya memasukkan biaya yang bersifat variabel saja, sehingga dapat menambah laba kontribusi bagi perusahaan. Dan yang ketiga itu dapat mengetahui berapa besar biaya variabel per unit dan berapa besar biaya tetap per bulan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada estimasi biaya berdasarkan sifat biaya. Di antaranya, next. Di antaranya yaitu di sini ada sifat-sifat pola perilaku. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi sifat perilaku biaya dan di dalamnya harus bisa dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya, sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y. Yang kedua, memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi, sehingga pada fungsi pernyataannya akan dinyatakan dengan Y sama dengan Fx. Kemudian yang nomor 3, memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Rumus dalam biaya tersebut akan dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Next. Di sini ada penjelasan dari ketiga metode tersebut. Yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat
kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk dalam suatu biaya variabel. Kemudian ada metode biaya berjaga. Metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan. Meskipun perusahaan tutup untuk sementara waktu, namun produknya harus disamakan dengan nol atau tidak ada sama sekali. Kemudian ada metode kuadrat terkecil. Dengan metode ini, yaitu diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas. Dalam hal ini juga akan terbentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Sehingga pada huruf yang akan diartikan sebagai variabel tidak bebas yang perubahan di dalamnya akan ditentukan oleh perubahan variabel X, yakni variabel bebas. Selanjutnya ada identifikasi perilaku biaya. Bentuk penaksiran dari contoh soal biaya ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan taksiran pada angka interval, yang mana perhitungan ini akan memperkirakan biaya yang sebenarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.